ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Semoga usia kita yang masih tersisa mudah-mudahan menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan Syarah kitab Al-Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini lebih dikenal sebagai hadis Jibril. Jadi para ulama ahli hadis menamakan hadis ini dinamakan hadis Jibril. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Pada suatu hari ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami rajulun, seorang laki-laki, syadidun bayadis yab, yang pakaiannya itu sangat putih,
syadidu sawati sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. Ya, bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi, tidak nampak atas laki-laki tersebut atau tidak terlihat atas laki-laki tersebut atharus safari, bekas dari perjalanan jauh. Jadi penampilannya itu tidak terlihat kalau dia habis perjalanan jauh. Jadi kelihatan apa, Pak? Seger, bersih, rapi. Tuh. Kalau perjalanan jauh itu kumus-kumus. Nah, identik dengan apa? Lusuh. Ya, wajahnya kusut. Nah, itu identik dengan begitu. Laki-laki ini tidak terlihat bersih, rapi, tidak terlihat bekas-bekas dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun dari kalangan kami yang mengenalinya. Ini tidak ada seorang pun sahabat yang kenal dengan laki-laki tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saking dekatnya fa asnada rubbataihi ila rubbataihi, dia tempelkan kedua lututnya itu kepada lutut Rasulullah SAW. Jadi tempelkan duduknya. Wa wada'a kafaihi, dan dia meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas pahanya. Jadi duduknya seperti apa? Seperti duduk tahiyat awal. Duduk tawarruk. Apa? Duduk iftiras. Tahiyat awal. Duduknya seperti itu dia. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, ajarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, al-Islam, yang dikatakan Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu Islam. Nabi menyebutkan Islam itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang kecuali dengan ibadah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah apabila dia mampu melakukan perjalanan, memenuhi syarat-syaratnya. Ya, jadi katakan mampu itu mampu memenuhi syarat-syaratnya. Tiba-tiba laki-laki itu berkata, qala, laki-laki itu berkata, shadaqta, engkau benar. Jawabanmu itu benar, kata. Umar mengatakan, fa'ajibna lahu, maka kami heran kepada laki-laki ini. Kami semuanya merasa heran. Kenapa? Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dia pula yang membenarkan. Dia yang nanya tadi, tapi dia pula yang membenarkan. Kemudian qala, laki-laki tersebut berkata lagi, fa akhbirni anil iman, ajarkan kepadaku tentang iman. Apa sih iman itu? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, antu'mina billah,
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu iman. Nabi menyebutkan ada 6 rukun. Itu. Kalau dia berkata lagi, laki-laki ini, sadaqta, engkau benar. Jadi dia lagi bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu laki-laki itu berkata kembali, fa'akhbirni anil ihsan. Kalau begitu, seterusnya beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan itu? Lalu dia pun berkata, anta budallaha ka'annaka tarah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara, jika kamu enggak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Jika kamu enggak sanggup melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Qala, laki-laki itu berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Qal, Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Artinya apa? Sama, enggak ngertinya saya. Yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama enggak tahu kapan peristiwa itu terjadi. Lalu laki-laki ini berkata kembali, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Apa tanda-tanda kiamat itu? Qala Nabi SAW menyebutkan antalidal amatu rabbata. Pertama, di antara tanda-tanda kiamat apabila ada budak wanita melahirkan tuannya. Apabila ada budak wanita melahirkan tuannya. Yang kedua, wa antarul khufata, jika kamu melihat orang miskin, al-urata yang telanjang kaki, al-alata yang tidak pakai pakaian, ri'a asyai penggembala kambing, ya, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Itu penjelasannya nanti sangat bagus sekali tafsir atau syarah hadis ini. Jadi nanti kalau ada orang-orang bodoh, orang-orang kalangan bawah menjadi pemimpin. Ini isyaratnya di sini nanti. Ya. Penjelasan ini sudah tertulis sebelum mbah-mbah kita lahir ya. Jadi jangan sampai dikira kok keterangan ini dicocok-cocokno karo tahun iki. Enggak ada hubungannya. Tapi persis nanti memang penjelasannya. Nanti kalau ada orang-orang rakyat jelata, orang-orang bawahan, orang-orang bodoh kemudian menjadi pemimpin. Itu tanda-tandanya kiamat. Cuma kemudian intalik, laki-laki itu pergi begitu saja. Ya. Lalu falabitu malian, dan kami terdiam semuanya. Sahabat-sahabat yang ngumpul di situ terdiam semuanya. Nggak ada yang komentar sama sekali. Setelah kepergian laki-laki ini. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri mani sa'il, tahukah kamu siapa orang yang bertanya ini? Kamu siapa yang bertanya ini? Qultu, aku berkata, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawaban Umar ini menunjukkan apa? Untuk bicara agama nek gak ngerti, ojo dijawab. Gak usah kepo. Napa kepo nih?
sok-sokan. Ini urusan agama jangan dipaksa. Untuk komentar tentang agama kalau memang kita belum tahu. Ya, maka Umar mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu siapa dia. Maka Nabi SAW menjelaskan fa innahu Jibril. Ya, laki-laki itu tadi yaitu siapa? Malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum amradinikum. Dia datang kepadamu untuk mengajarimu tentang urusan agamamu. Jadi dia datang tadi apa? Untuk mengajar. Dia tanya itu bukan karena nggak tahu, ingin memperkenalkan kepada para sahabat dalam bentuk pertanyaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fawaidatul hadis, apa faidah hadis yang bisa kita petik dari kisah ini? Apa pelajaran yang bisa kita simpan, kita jadikan renungan, kita jadikan PR bagi kita ini? Dari kisah ini apa pelajarannya? Pertama, fadlu majalasatil ulama wa tadarusul kitab was sunnah. Pelajaran pertama menunjukkan tentang keutamaan bermajelis dengan orang-orang yang berilmu. Keutamaan berkumpul duduk-duduk bareng dengan orang-orang yang berilmu. Ini keutamaannya. Ya, wa tadarusul kitab, dan tadarus. Tadarus niku napa? Napa tadarus niku? Napa? Mempelajari disiplin ilmu. Kalau di sini disebutkan wa tadarusul kitab dalam rangka untuk mendalami Alkitab. Jadi bukan cuma membaca huruf-hurufnya saja. Cuma biasa di masyarakat kita itu kalau tadarus itu terkenali bulan apa? Ramadan saja. Ya, gitu. Nah, jadi tadarus niku luas maknanya, Pak. Tadarus niku mendalami berbagai disiplin ilmu, mengkaji tafsir, mengkaji fikih, itu namanya tadarus. Ya. Nah, kalau baca Quran dinamakan apa? Tilawah. Dinamakan tilawah. Wis kadung salah kedaden. Wis kadung salah kedaden. Makane ilate wong Jawa senengane ngrubah-ngrubah sembarangan itu. Ini bahasa Arab niku nek kena ilate wong Jawa rusak kabeh, Pak. Nggih, wong jenenge apik-apik Muhammad Abdullah ngono ya jadi cak dolah. Nek kampung-kampung ya Abdullah jenenge apa? Cak dolah. Abdul Rokim ya cak Rokim. Ya. Sayyidati Hajar jadi Siti Hajar. Akhirnya tadi rumah sakit. Lah iya toh. Jadi jenenge rumah sakit. Itu asal Siti itu jadi singkatan Sayyidati gitu Pak. Sayyidati itu kalau bahasa Arab. Kena lambine wong Jawa tadi Siti. Ya. Sayyidati Khadijah jadi Siti Khadijah. Jadi jenenge rumah sakit. Bun. Jadi keutamaan berkumpul dengan orang-orang yang berilmu dalam rangka untuk mendalami Alkitab dan mendalami sunnah. Ya, mendalami. Kenapa kok ada istilah mendalami? Karena Quran itu nggak cukup diwaca tok, Pak. Mboten cukup. Oleh pahala ning gak oleh manfaate. Ilmune apa? Ilmune apa? Manfaat ilmunya itu di situ itu. Hidayahnya niku nalikane Quran niku diwaca no tafsire. Niku baru oleh hidayah nanti. Nek diwaca tok mboten saged dadi hidayah niku petunjuk, Pak. Oh iki ngomong apa? Iki membicarakan apa?
iki menunjukkan masalah apa niku mboten saged dipahami menawi mboten dikaji tafsir. Contoh. Ya, contoh nih. Disebutkan firman Allah min Al-Fatihah saja sing paling gampang. Ihdinas siratal mustaqim. Yes. Kita ngaji berpuluh-puluh tahun itu ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita baca. Nek mboten diterjemahno, mboten ditafsiraken, mboten asal manfaate ilmune jenengan. Oleh pahala oleh. Tapi gak iso datangno hidayah. Saged dipun pahami niki? Sagete oleh hidayah niku nek diterjemahno terus ditafsirno. Sakniki ngeten. Gene ayat niku ndudono masalah napa? Ayo kalimat niki menunjukkan kalimat apa, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Niki kalimat napa niki? Iku njaluk kula mbek sampeyan niku, ngono lho. Awak dhewe iku sedang njaluk nang Gusti Allah. Ihdina Duh Gusti, panjenengan paringi pitunjuk datang kawula niki. Itu njaluk kula mbek sampeyan. Kepada jalan yang lurus. Nah, persoalane dalan sing lurus niku napa? Nah, mboten ngertos ta ngeten iki. Dalan sing lurus nggih, dalan sing mboten bengkong. Napa sing siratal mustaqim niku napa coba? Saged jelasaken mboten ngaos. Tafsir para ulama jelasaken. Wonten gene tafsir-tafsir digabungan wonten gene surat An-Nisa, digabung wonten gene surat napa niku Maryam. Siratal mustaqim itu adalah pertama meliputi beberapa hal. Satu Islam, dua Al-Qur'an, tiga hadis Nabi SAW. Ya, kemudian yang keempat jalan yang ditempuh oleh para sahabat itu siratal mustaqim. Ngaten. Makanya kadang-kadang kalau mbak sampean heran. Kok gak seneng kalau perintah Allah itu jalan sing lurus. Kok gak seneng ngamalno perbuatane Nabi. Wong sing ngamalno dalane Nabi niku dalan sing ajaran sing digawa Nabi, perintah sing digawa Nabi niku menawi panjenengan kali kula lampahi, dalan kula niku dadi lurus, Pak. Kenapa? Soale ngamalaken amalane Nabi sallallahu. Lah ajaran Nabi niku ajaran sing lurus. Wonten gene surat Yasin disebutaken. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, jelasaken. Yasin. Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan hikmah. Ya. Kemudian ayat 3 menjelaskan apa? Ayat 3 ini pun menjelaskan sesungguhnya engkau hai Muhammad itu benar-benar dari kalangan para rasul. Ala siratin mustaqim yang berada di atas jalan yang lurus. Dadi nek kula mbek sampean kepingin oleh dalan sing lurus, wajib melok perintahe Nabi. Lakonono perintahe Nabi niku soal dalan sing lurus, sing bendino kalau kula mbek sampean njaluk nang Gusti Allah. Makanya ayat 7 jelasaken jalan sing lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat 7 surat Al-Fatihah niku nerangaken napa? Bingung. Nggih mboten? Ayo ayat 7 surat Al-Fatihah niku jelasaken napa? Saged oleh petunjuk nek diwaca tok. Nah, 50 tahun lho di maca Fatihah. Nah, kula pun 50 tahun gak diterjemahno, gak ngerti sing dikarep niki apa. Saged dadi petunjuk mboten? Saged dadi petunjuk mboten? Mboten saged. Nggih padha kalau ngene lho, Pak. Awak dhewe niku tau ngurusi apa? Ngurus SIM. Ngurus SIM niku kok ana ujian loro maceme. Siji ujian apa? Hah? Sama niki kok gak tau ngurus balik ini. Dititip nodok ya. Ketara gak. Ujian apa? Tulis. Nomor kali
Ujian praktek. Kula pertama kali ngurus nih Pak, tak delok. Wah, gambar gampang ngono. Iki soalnya bendino kepethuk gambar ngene iki. Nggih to? Nek kalau sampean lewat di dalan kan apal gambar iku, tapi gak ngerti. Gak ngerti karepe dadi petunjuk napa mboten? Dadi petunjuk apa ora? Nggih padha karo maca Quran gak ngerti karepe niku. Saged dadi petunjuk? Mboten saged. Manfaatnya napa terusan? Gini ki akhirnya Pak, sing diperintah gak ngerti, sing dilarang orang ngerti. Ngoten. Makanya penting ngaji tafsir, diterangkan kali penjelasannya pula. Nah ini jenenge tadarus. Nah ini penting kula mbek sampean kumpul-kumpul bersama-sama dengan orang-orang yang berilmu dalam rangka apa mau? Mendalami Alkitab dan mendalami sunnah. Kenapa kok itu penting? Kenapa kok itu punya keutamaan? Li'anna, karena sesungguhnya annad-dina, bahwasanya agama la yaqumu illa bittalim wa ta'lim. Agama itu tidak bisa dilakukan. Agama niku mboten saged diamalaken kecuali dengan belajar ilmu dan saling mengajar. Pun sakniki kula mbek sampean kate nglakoni napa gak duwe ilmu, saged nglampahi napa mboten? Hah? Ora iso, Pak. Ora iso. Sekedar ngapunten, sekedar ngedusi mayit. Wong adus ya diguyang lek mati. Adus iki ana apa? Ya adus jenenge adus, ya napa jenenge adus. Tapi sampean wani ngedusi mayit. Nek gak ngerti ilmune, banyu wis ana, sabun wis ana, sampo wis ana, anduk wis ana, siap kabeh wisan. Kari siji gak duwe sampean. Napa? Ilmu nganggur mayite gak iso adus dhewe. Saya itu pernah, Pak, ada teman keluarganya meninggal dunia. Informasinya pagi, saya datang sudah siang sekali. Lah tak pikir wis mari wis rampung. Saya datang loh. Belum anu kan iki, dereng dimandikan. Lha napa? Mudine keluar kota ngene. Ya Allah. Lah masyarakat iku gak ana sing ngerti gak wani Pak ngoten itu Pak. Gak wani. Ya. Kenapa? Kan cuma satu. Sing kurang cuma siji napa? Gak duwe ilmu. Lha sekedar ngedusi mayit ya. Gak duwe ilmu nggih mboten saged. Karena ana sunahe, ana aturane. Nggih ta? Ya, kecuali nek mayit iso adus dhewe karuan. Astagfirullah. Loh, contohnya kecil mawon, contohnya kecil saja. Apa saja nopo coba nopo mawon ayo. Saya mboten belajar salat gerhana, ngerti perintah iku ana, ning gak ngerti carane ora iso nglakoni, Pak. Tayamum, piye tayamum niku? Piye tayamum niku nek mboten nate belajar? Apa sih tayam niku gantine wudu Ustaz? Nggih damel napa? Damel bludukan. Ya napa carane? Persis kaya wudu ngoten. Nggih monggo. Kumur dhisik. Lho, sunah wudu ayam ngono to? Ngapek bludukan sing wae terus napa? Dikemung. Ngoten. Ping 3 lho ya. Waret sampean. Coba dilakoni nek iso apa ora? Iso apa ora? Gak duwe ilmu nglakoni iso apa ora? Lah kok iso kadang-kadang niku komentar di masyarakat gak duwe ilmu ora tau ngaji, kok iso komentar? Iku salah, sing bener ngene. Ah lucu ta. Wong gak duwe ilmu kok komentar. Gak dosa ngoten iki, Pak. Gak boleh sembarangan aku belajar, ayo belajar. Makanya kita sama-sama belajar. Agama niku mboten saged dilampahi, Pak, mboten saged. Mboten saged. Makanya tiyang nek mboten kagungan ilmu, lara titik wis gak salat engko. Yakin gak salat. Sapa gak ngerti ya? Iku durung nek diimpus iku ya apa wudune iki. Mosok impuse digawe keramas pisan. Ya napa? Belum safar perjalanan, gak iso sujud, rukuk. Mungkin ada sebagian yang maksa perita bawanter salate mbek ngadeg. Pas direm rukuk jelungup kabeh, Pak. Dalam kondisi nek memungkinkan silakan berdiri.
Dolek nggon diupayakan. Ya, ngerti ilmu nih. Makanya kalau nanti pertama kali saya waktu haji ya, waktu berangkat haji 2016 itu ada rombongan, bukan dari rombongan kami, kloter lain. Cuma kan satu pesawat. Jadi kalau jamaah kami, rombongan kami sudah kami sosialisasikan saat dulu berangkat niku harus dipastikan ibadah di perjalanan itu harus bisa, harus bisa. Sehingga esok kudu takon gak oleh meneng, ngoten. Alhamdulillah sudah bisa beres. Begitu ada informasi dari kru pesawat, waktunya masuk sholat zuhur. Teman-teman sudah enak karena sudah punya ilmu. Nah, terus ada jamaah lain, duduk bersama kami cuma berseberangan dengan saya. Wudu niku dicoploki kabeh kupluk-kupluke barang. Ya sabar, ngoten dosa. Persis wudu niku. Nggih wudu anjen cuma gawe debulung. Das-das dikai apa? Dosa pi barang. Ngene kula batin kurang situ, gak pakai kumur dia. Nggih lah. Terus piye umpamane mandi junub kok ya apa? Piye ngoten gak kena banyu. Insyaallah ngeten iki wis tapak dijamin salah. Menawi kula mbek sampean membiarkan diri mboten purun belajar. Jangan dibiarkan kita enggak ngerti, jangan dibiarkan. Ya, mungkin kalau kita napa jenenge sesama manusia padha menungsane kula jange belajar isin Ustaz. Mungkin kula nggih nanggo perasaan, oh nggih maklum. Tapi apa alasan niku mangke saged diterami wonten ing ngarsanipun Allah? Hah? Napa diterima alasan niku kalian Allah? Makanya Nabi dawuh napa? Talabul ilm napa? Fardhu, cari ilmu itu wajib sebab apa nglakoni agama niki butuh ilmu. Ilmu niku mboten saged dilampahi, agama mboten saged dilaksanakne menawi mboten kagungan ilmu. Ngaten. Wah, dari segala sisi, Pak, dari segala sisi. Masuk kamar mandi, masuk masjid, naik kendaraan. Itu semuanya menggunakan ilmu, ilmu. Masya Allah, mimpi buruk ono ilmune. Masya Allah. Pun, ini pelajaran yang pertama. Sehingga itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu seneng kalau kumpul-kumpul dengan Nabi, seneng. Kenapa? Dengan kumpul-kumpul itu wawasan iki bertambah. Oh, ngene ternyata. Makanya wis urip niku ono ilmune, Pak. Ka ono masalah sing angel, Pak. Mboten ana sing angel. Kuwi sing mboten kula ngertosi. Coba dalam waktu sholat itu apa saja yang tidak boleh dan apa saja yang dibolehkan. Ayo, ini kok bisa keliru loh kalau mbak sampean. Gitu? Makanya kadang-kadang ono HP bunyi, gak wani, mateni. Soalnya apa? Peti batal. Engko nek njukuk HP sik terus dipateni apa gak batal to. Akhirnya gak dipaten-pateni sampai sak lagu mari. Apa gak kacau kalau mbak sampean kira-kira. Ya. Pun pelajaran yang kedua. Yustahabu lil alim wa talabil ilm an yakuna husnul hay'ah. Masya Allah. Dianjurkan, sangat dianjurkan bagi pengajar dan bagi para pencari ilmu untuk berpenampilan yang baik. Nah, dicontohno sinten mau? Malaikat Jibril tadi. Ya napa penjelasannya mau? Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda perjalanan dari jarak jauh, perjalanan safar tidak ada. Berarti apa, Pak? Rapi, bersih. Nah, itu dianjurkan pada saat kita mendatangi taklim. Oleh karena itu faqad baraza Jibril alaihi salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina kadzalik. Oleh karena itu Jibril
datang menampakkan diri dalam kondisi seperti itu. Cek ditiru karo para sahabat dan biar dijadikan ilmu oleh orang-orang muslim yang lainnya. Makanya para ulama menganjurkan momen-momen di mana kita harus berpakaian yang bagus, berpakaian yang rapi. Ya, enggak harus mahal, bagus, bersih. Makanya kapan momen-momen itu? Pertama, pada setiap kali datang ke masjid untuk sholat. Setiap kali datang ke masjid untuk sholat, diupayakan ini Pak, bersih, rapi, harum. Nah ini untuk bapak-bapak ya. Usahakan panjenengan yang kerja di perkantoran, bagian lapangan, keliling-keliling, upayakan baju untuk keliling jangan dipakai sholat. Kenapa? Aroma. Nek sampean ambu dhewe gak mungkin ambu wong sak madhab. Ngerti maksudnya? Keringetnya dhewe diambu masih gak enak niku tetep enak. Nggih mboten. Tunggal kula sampean duduk sendirian kentut wadeg anteng. Nggih napa mboten? Masih ngeseng sendirian kan dinikmati, masih wadeg ambune kalau biasa. Coba kalau istrinya ketiak bau kewecut, kata suami apa? Migrain kukumat nih. Aroma itu beda, makanya dianjurkan kita tidak boleh demikian. Keringet nih kalau Pak, walaupun tidak najis, aroma. Sampai Nabi melarang orang yang habis makan apa? Bawang mentah. Aroma ini kalau iku ambu bawang, kalau apa mana ambu keringat. Ini nggak ada darah rendah Pak kan. Ya, nek sampe nang ambu dhewe gak apa-apa, ya gak apa-apa jane wong irunge mbek kringete sak madhab. Piye sampeyan iki? Wong liya iku sing gleyeng ngono lho. Wis dieling-eling niki. Usahakan membawa baju kan ganti untuk sholat, cek istimewa sholat nih. Pun nggih, dalam kondisi tertentu satu ketika setiap kali memasuki masjid dan itu diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran kita lihat wonten jene surat Al-A'raf ayat 31. Surat 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Iya. Monggo silakan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharapkan kelihatan dari Allah? Iya, ayat 31. Ayat 31, Pak. Dukure. Wahai anak ibadah, pakailah pakaian yang bagus agar siap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai perasaan yang berlebihan. Nah, ada dua peringatan di situ. Setunggal ngemutaken tentang cara berpakaian, adab-adab ketika mendatangi masjid. Satu napa? Ambil pakaian yang baik, yang bersih, yang rapi. Upayakan itu nggih, yang bersih, yang rapi. Itu wasiat yang pertama. Yang kedua, makan minum jangan berlebihan. Barangkali jenengan pas ando nyekel duit akeh. Ya, makan bersama istri, gurami situ, lele situ, ayam iku entek ngono lho. Apa engko pitike diculno maneh. Ojo ngawur, ojo ngrangsang dadi wong niku. Walaupun nyekel duit. Wala tusrifu, Allah jangan berlebihan. Bon, itu momen pertama. Yang kedua adalah inda julusit taklim, ketika hadir di majelis taklim. Pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih. Ya. Kemudian yang ketiga kapan? Pada saat menyambut tamu.
Itu termasuk bagian adab yang jarang diperhatikan. Walaupun teman sendiri, hormatilah dia. Hormati dia. Nah, maksud sampean ana moronten toko sampean sarungan gak kaosan gak opo metu. Monggo Pak mlebet Pak. Koyo sampean jakate duduk bareng ngopi ya. Iki maratuamu rek, ngono lho. Hargai salah satu penghargaannya apa? Apa? Beradablah dengan adab yang baik. Sakit dipahami ini. Nah, ketika menyambut tamu itu diupayakan berpakaian yang bagus. Jangan compang-camping menunjukkan zuhud. Menunjukkan orang-orang qanaah. Kan qanaah kok malas mbah-mbah. Ya. Kemudian ketika mendatangi undangan yang rapi, yang bersih. Pun saya ingatkan teman-teman, pakaian yang diusahakan untuk dipakai sholat terutama. Bagi teman-teman usahakan ya. Baju itu jangan mepet-mepet, jangan cekak-cekak. Saya dipahami. Bodi itu tidak baik ketika ditampakkan, itu sami mawon. Itu tidak dibenarkan kalau dari kalangan kaum laki-laki sami. Jadi aja apa pamer apa sini? Mentang-mentang sampean melok fitness ya. Jangan pakai pakaian yang mepet, yang cekak jangan. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Iku nek sampean rokok, nek sampean sujud, iku buka kabeh sing bagian mburi ini. Loh, ini pengalaman saya waktu jemput anak-anak sekolah itu kan sholat zuhur di sana. Nah orang-orang itu mungkin yes persiapan sholat, baik kaosan tok Pak, ini kurang bagus, ya, kurang bagus. Adab. Dulu kalau di Hidayatullah Malang ada namanya kakek Hasan. Orang-orang dulu niku keras Pak dalam masalahnya tadi. Nggih saestu. Ulama-ulama kiai-kiai zaman biyen sepuh-sepuh, saya masih ingat soalnya belajar orang-orang sepuh niku masih sempat gitu. Ada kakek Hasan itu keweras masalah adab sholatnya tadi. Waktu ada perkantoran itu ada apa namanya napa ngoten niku rihlah ya. Ada di sana menyewa apa vilanya Hidayatullah itu. Nah itu mau sholat itu kaosan seragam napa niku? Kantor niku, kaos seragam kantor kate sholat niku. Mana kan dicarakan mawon, mari komat kita ini mau sholat nih. Jadi sawu sufakum kita telepon bapak-bapak kita ini mau sholat ya. Kita mau menghadap kepada Allah. Mosok lambine koyo ngene rek jarene. Pun monggo sampean ganti kula enteni jarene. Jadi sak kantor niku masuk kabeh Pak supaya kantor. Itu kakek Hasan keweras orangnya, masya Allah. Ya Mbak, kalau nek ngeten iki dibiasa nih, dianggap biasa saja. Nanti hal-hal yang lain juga napa? Pasti sembrono. Rusake agama niku seringkali menyepelekan sesuatu. Niku mulainya rusaknya agama. Biasa mentita ini mawon. Kalau ada orang menyepelekan satu urusan yang lain, alamat apa? Disepelekan. Sampai mentita ini namun ini gak percaya sampean. Pasti sudah itu. Karena satu kesalahan itu pasti ngerembet membawa kepada kesalahan yang lain. Pun ya, jadi jenis bajunya jangan sampai yang mepet, jangan sampai yang metetet, kan? Termasuk celana, jangan sampai yang metetet. Nanti agak kelihatan gitu Pak, fisikin jenengan itu agak kelihatan. Dan itu bagian dari aurat. Masih ingat hadis Nabi yang mengatakan nanti ada wanita-wanita yang berpakaian namun dihukumi kenapa? Sebabnya dua. Siji napa? Transparan, nomor kali napa? Mededet. Padahal tujuannya pakaian itu napa? Nutupi cek ngerti gak ketok warnane, cek gak ketok bentuk. Ngoten lho. Saged dipaham? Oh. Niku nomor setunggal. Nomor kali upayakan pakaian yang dipakai itu tidak ada gambar di belakang. Nah, gambar apa terutama makhluk-makhluk hidup ya. Atau tulisan. Boleh pakai itu tapi sampean sopen ning mburi ae. Kenapa, Pak? Kenapa? Kalau kita di shop depan
Sing belakang niku kacau, ngoten lho. Gak iso, Pak. Moto ndelok gak maca niku mboten saged. Nggih mboten. Nah, tunggale sarung niku. Sarung, angkulan kita tuh kacau, Pak, kacau. Kan ana tulisan niku nggih. Lah nek saged didekek dhuwur, ngoten. Paling gak diupayakan cek gak kewaca ya napa cara. Sebab mau nggak mau itu mengganggu konsentrasi. Mata melihat itu pasti terganggu, Pak, nggak bisa enggak. Saya pribadi ngalami ketika ada orang sholat pakai sarung. Jenenge sarung niku mboten masyhur. Napa mboten masyhur? Wadimor, wis napa jenenge? Wadimor, atlas, gajah duduk, mangga wis iki kono kecubung. Apa kecubung? Mikir balian, Pak. Kok sarung kecubung? Baten balian, paling gak bermerek iki ngono. Baten balian, paling boten bermerek. Kok gak umum ini, kecubung. Apa kecubung? Dadi salat iku glambyar gak karu-karuan. Nah, suatu saat istri saya beli sarung, membelikan saya. Ada warna api, mereknya kecubung. Cerita ke saya, mangi kubi ono sarung merke wapi, anu nih bentuknya kayak ini api bagus, regoni ngerti gak sampean? Piro nih 700. Hah? Masuk sarung iya apa merke kecubung? Oh sing wingi ku berarti larang. Paling bayar belakang. Nah, kapan hari lagi salat kepethuk sarung kecubung paling larang iki ngono dia. Lho saestu niki wallahi. Saestu ini. Kita alami itu. Oh iki sarung larang jare umi ini larang iki. Kecubung. Wes, ngene kok coba sampean salat kepethuk merek kecubung lek batin sampean. Yakin lho, gak percaya sampean ayo. Ayo mending ning pacet ya salat. Oh, kecubung larang iki. Jare parok opini iki. Sakit, Pak? Mata memandang, hati tidak mengikuti sakit. Sakit atau enggak? Mboten sakit. Saya sholat di salah satu masjid besar di Surabaya ini. Besar. Nah, ngoten tulisannya ini. Biasanya kan dekat dhuwur imaman ngene. Gak dipateni sholat ini. Di situ tertulis jadwal kajian. Ngono. Ustaz Fadlan. Oh, Ustaz Fadlan melok ini. Batin Pak ini. Nah, coba sampean baca itu kira-kira hati komentar apa betul? Enggak bisa enggak, kecuali gendeng loh, kecuali gendeng. Gendeng aku percaya gak nyambung nih. Nek waras delok niku nyambung, mboten saged mboten. Ya. Apa maneh karyawan pabrik kopi. Allahu Akbar. Kopi. Tunggale ngen dulu itu ada imam rawatib niku senengane gawe baju seragam haji, Pak. Keluarga haji Indonesia powesar ini kegere punter ngoten. Wis aku nek ana wong ngimeng-ngimeng aku minggir, Pak, minggir iku. Kacau ning. Nggih, wong ketok melok-melok ngarepe mripat ya. Gak diwaca ya gak ya gak iso. Nggih to? Mboten saged. Mboten saged. Jadi diupayakan ya, diusahakan yang ada apa tulisan-tulisan di hindari. Lah ibu-ibu kalau pakai mukena, ojo tuku sing ono bordilan-bordilan sing aneh-aneh sing burine niku. Burine niku sing kesiksa, Bu. Ngoten lho. Bayangno iki kok api bordilane paling regane larang iki. Bau wayang metutuk ndin-ndin niku. Enggak bisa enggak, itu enggak bisa enggak. Enggak bisa enggak. Hindari yang demikian ya untuk menolong saudara kita supaya tidak merusak konsentrasi. Wong kan ngono konsentrasi rada ilang apa maneh? Ada gitu ya. Baik. Bisa dulu kita adzan, kita lanjutkan sedikit nanti setelah adzan Isya. Napa? Muadzinnya?
Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka hamdu wa laka al-hamd. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Nah, itu bagian dari adab-adab ketika ke masjid dan itu diupayakan dijaga, ya, adab-adab tersebut. Nah, termasuk juga ini barusan, ya, kita tadi dengar adzan, upayakan didengarkan adzan. Ya, sampai ketika Syekh Utsaimin ditanya oleh Syekh Abdul Razak ketika ada adzan, enggak dijawab. Sama beliau ditanya, ya Syekh, saya bertanya, isma'u, kata Syekh Utsaimin, dengarkan adzan. Jadi diupayakan itu ya, didengarkan, kemudian apa? Dijawab. Nah, kalau kita enggak mendengarkan, sakit jawab, bukan sakit, yang akhirnya sunnah ini hilang. Sunnah mendengarkan hilang, sunnah menjawab juga hilang. Ya, enggak terasa itu, Pak. Pun ya. Pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah yustahabbu litaqrib minal alim. Sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan untuk mendekat kepada pengajar ketika belajar. Dianjurkan demikian. Nah, niki sunah-sunah niki sudah mulai agak berkurang nih, Pak. Ya, teman-teman ngapunten ya, teman-teman jamaah tabligh itu yang justru mengamalkan sunnah itu. Ya, jadi dekat sekali dengan para pengajar itu kalau ada kajian-kajian. Itu justru teman-teman jamaah tabligh yang dalam hal ini loh ya, dalam hal ini itu lebih nyunnah gitu. Kita malah banyak yang mulai meninggalkan sunnah ini. Ya, makanya diupayakan ya, kalau kajian-kajian diupayakan untuk mendekat gitu. Ya enggak sedekat kayak malaikat Jibril tadi ya, mboten saged. Itu gambaran saja supaya orang-orang, kenapa beda loh, Pak? Beda. Kalau ngaji dengan para sahabat itu mendekat kepada Nabi itu kenapa? Satu, menambah apa? Nambah apa? Keakraban itu semakin
semakin terasa. Ya kayak dulu kalau zaman kita di pesantren itu makan itu kan gak ada piring dewe-dewe ngono, Pak. Makan itu di nampan, Pak. Jadi terasa banget persaudaraan, persahabatan itu terasa banget. Makanya di Al-Um itu teman-teman kalau kumpul-kumpul kerja bakti wis mangane gak jauh piring, nampan aja terasa. Sing terasa. Lah sing jijikan gak mangan, Pak. Keluar. Allah. Jadi diupayakan ya sunnah ini dijaga. Ya, mumpun sampai hilang nanti satu persatu sunnah ini mati, Pak. Ya, satu persatu ini sunnah mati. Ini termasuk aku ngapunten. Kalau saya nggak ingatkan saya salah, soalnya saya tahu gitu loh. Saya ketiban. Ya pas ada dengar adzan itu, usahakan ya HP semuanya diberhentikan. Aja dibukain sampai nggak kira-kira adzan gua akhirnya. Gimana? Lah iya aku salin delok, Mang. Kalau biar ngoten Pak sama diingatkan Ustaz. Ada adzan. Mau buka. Lah iya kan mau adzan. Astagfirullah. Iya, ya contohnya itu. Saya Abdul Razak bertanya kepada saya Husain tentang ilmu. Ketika adzan dikumandangkan, apa kata saya Utsaimin? Isma'u, dengarkan. Ini waktunya apa? Mendengarkan. Loh ngaten. Jadi ini diupayakan untuk dijaga. Soalnya apa? Nanti di rumah Pak, kebiasaan. Ono adzan biasa wis. Anaknya rame, ada ingatkan enggak? Enggak mungkin. Sehingga terbiasa. Saya dulu Pak, abah saya padahal ngaji juga gak sunnah. Tapi ngerti adab-adab itu dijaga betul. Saya guyon sama mas samblek itu kalau ada orang adzan rame samblek betul Pak. Samblek betul. Dengarkan orang adzan. Masya Allah. Jadi betul-betul dijaga sunnah-sunnah. Pun ya, itu pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Jadi dianjurkan, mohon teman-teman besok kajian-kajian berikutnya nanti tempat duduknya agak maju berdekatan. Pun yang keempat, bayanun penjelasan. Hadis tadi itu kisahnya malaikat Jibril tadi sebagai apa? Penjelasan. Jalasatul muta'alim, duduknya murid ketika belajar ngaji gini. Baina yadail muallim itu berada di depan guru. Wa takunu kahayati tasyahud, sedangkan duduknya itu seperti keadaan ketika tasyahud. Itu anjuran saja, Pak. Anjuran saja. Dadi silong ngeten mboten dilarang. Ngoten nek sampean praktekno sing niki umur iki beda ya. Nggih. Nek jenengan saya wis umur 50 mudik. Nek gawe duduk tasyahud mulai pengajian sampai akhir, gak sok ngadeg, Pak. Nggih mboten? Nggih. Iki dipraktekno mboten saged jalan iki, Pak. Gak iso ngadeg. Keringkingan tutuk geger-geger. Nah, jadi cuma anjur. Ini menunjukkan apa sih artinya tawadhu? Gitu loh. Jadi duduk di hadapan seorang guru itu tawadhu. Kenapa? Ini adab-adab di zaman sekarang itu sudah nggak dikenal Pak ini. Lihat anak-anak TBK dengan gurunya. Gak kira kan guru ini colotin dasi loh. Karena praktek olahraga di sekolahan, jadi koncone sing dodok dilungguhi colotin dulu. Akhirnya guru ini tiga praktek. Oh itu nggak sekolah. Apalagi perumahan, kalau jenengan tahu perumahan. Wah, nggak ngerti kula nih. Stres menang di perumahan itu Pak. Saya dulu ngajar di Prambon Pak. Di rumah saya kan Prambon aslinya kan. 100 anak, saya sendiri ngajar itu ngatasi Pak. 100 anak. Di rumah kami ada TBK 100 anak. Sendirian ngatasi saya. Perumahan 30 anak, 30 gak ngatasi. Kon duduk 100 anak itu duduk semua Pak anak. Anak desa itu Masya Allah. Ayo sing Iqra jilid iki tutuk jilid piro? Jilid 2 Ustaz, siapkan, ulangi yang kemarin, disiapkan yang akan dibaca. Nggih, ini kelas kita kelas-kelas itu. Nah, kita urut gantian. Ini waktunya apa? Hafalan, disiapkan hafalannya. Dan yang akan dihafalkan di murajaah biar nanti gampang hafalannya. 100 anak itu ngatasi cepat dan enak. Di perumahan, Masya Allah.
30 arek sing lungguh nek 3. Liyane niku semekdonan. Wah, masyaallah. Nah, nek wayah kon lungguh wis kamu duduk di sini, tak cari nih teman-teman. Ngoten. Wong diceluk ya di gurune di kongkon ngubre. Kejar Ustaz, ngono. Rini yo ngaji kok malah beruberan. Hari ketemukan di lapangan niku arek 3 niku kecekel. Ayo dimulai. Sing 3 longgo mang ilang Pak Wisan. Ya Allah. Makanya Ustaz Abu Rozan, Ustaz, saya pulang kalau ngajar di rumah Ustaz Abu Rozan kadang-kadang pulang di tempat kami dulu bujangnya Ustaz Abu Jibrin itu satu TPG Pak dulu dengan kami. Ya. Ustaz Abu Najwa, Ustaz Abu Jibrin, Abu Rozan itu satu rumpun sejak beliau itu SMP dengan saya. Jadi berapa puluh tahun alhamdulillah tidak dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu ngajari di tempat kami TPG itu. Kalau saya habis ngajar di rumah Ustaz, pulang itu berbunga-bunga. Arek nggih Ustaz, manut. Nek dikandani prai, oh, kenapa Ustaz kok sumpek? Arek perumahan. Prai, oh, berapa hari Ustaz? 2 hari. Ya, cuma 2 hari ngono. Karakternya lain, karakternya beda. Sampai tak guyoni, kau niki dikai mangan opo karo makmu? Kok gak kena dikandani lho. Tauing ya Allah. Itu intinya itu menjaga duduk yang sopan di hadapan guru, intinya di situ intinya. Sing sopan ambek gurumu itu, hargai. Walaupun dia masih muda. Tolong ya bapak-bapak. Nyebut juga begitu. Saya sering dengar teman-teman kalau ada ustadz mungkin main ke rumahnya tuh. Iku si Fadlan. Hah? Si Ma'ruf. Hah? Ustadz. Oh iya ustadz. Ayo cepat gini. Iku adekmu apa piye ngono. Adab itu dijaga. Kenapa? Karena itu bagian dari keilmuan kita dan bagian ketakwaan kita. Endingnya Pak, anak-anak kita nanti memiliki kesopanan yang luar biasa pada kita. Kenapa kok anak-anak kita kurang sopan? Coba evaluasi. Dari mana? Kita seringkali kurang memberikan sopan kepada orang-orang lain. Saya dipahami ini. Ajarkan mulai sejak dini anak-anak itu. Ajarkan. Bon ya? Nah, itu dianjurkan demikian. Jadi berdekatan, kemudian akrab dengan para ustadznya, kemudian menaruh duduk yang hormat dalam rangka apa? Memuliakan para li syaikhi kepada gurunya. Wa tahfizuhu dan mempersiapkan diri lil istima' untuk mendengarkan dengan baik. Wal fahm dan memahami materi dengan baik. Wal hiwar dan bertukar pikiran. Nah, jadi kita biar berinteraksi dengan leluasa, dengan keakraban, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedekatan, itu bisa dirasakan di dalam majelis taklim. Sehingga nanti ada permasalahan, nggak ada yang ganjel di hati untuk bisa disampaikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini dulu. Sampai pelajaran berapa? Yang keempat dari hadis Jibril, ya, hadis Jibril pelajaran yang keempat. Bulan depan kita akan bahas pelajaran yang kelima, yaitu malaikat Jibril memanggil Nabi dengan langsung nama, ya Muhammad. Nah, ini apa boleh begini? Ya, sementara ada larangan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum. Jangan kamu manggil Nabi itu seperti manggil orang lain. Nah, enggak boleh. Itu nanti ada pembahasan rinciannya bagaimana. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.